Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Habibie akan menjelaskan materi tentang asam, basa, dan garam. Setelah kalian kemarin mempelajari tentang unsur, senyawa, dan campuran, asam, basa, dan garam ini merupakan lanjutan dari sebuah senyawa, gitu ya anak-anak. Nah, perhatikan gambar ini. Di gambar sebelah kiri itu ada sebuah patung yang masih bagus. Yang sebelah kanan itu patung yang sudah terkikis gitu ya. Nah, akibat terkikisnya patung di sebelah kanan itu ada banyak faktornya anak-anak. Salah satunya diakibatkan oleh salah satu senyawa yang bersifat asam atau basa yang akan kita pelajari pada hari ini. Untuk itu, mari kita simak tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi melalui pengamatan dan diskusi, kalian dapat menganalisis sifat asam, basa, dan garam, indikator pendeteksi sifat asam, basa, dan garam, menyebutkan berbagai jenis bahan alami yang bisa digunakan untuk indikator, serta menyajikan hasil penyelidikan. Nanti kalian akan melakukan praktek ya anak-anakku semuanya. Selanjutnya, yang pertama, sifat yang akan kalian pelajari adalah senyawa yang bersifat asam. Nah, apa itu asam? Asam adalah senyawa yang dalam airnya tidak bisa, dalam air dia menghasilkan ion hidrogen atau H+. Nah, jadi syarat dia menghasilkan ion H+ itu harus ada air. Hidrogen atau H+ ini menjadi syarat utama ciri asam. Nah, selanjutnya sifat-sifat yang lain ini dari kenampakannya, nanti di video saya yang lain akan menjelaskan tentang kertas lakmus. Nah, kertas lakmus itu ada dua, merah dan biru. Asam itu akan membirukan lakmus merah dan lakmus merah akan tetap merah. Jadi asam M gitu ya, merah. Jadi apapun lakmusnya nanti ya tetap merah atau menjadi merah. Bersifat korosif atau mengikis, rasanya masam, kecut gitu ya. Dia bisa menghantarkan arus listrik karena dari ion tadi. Nah, terus bereaksi dengan basa menghasilkan air dan senyawa garam. Nanti akan saya jelaskan garam itu seperti apa. Yang kedua, kekuatan asam. Ada asam kuat ini banyak menghasilkan ion hidrogen. Contohnya di sini ada asam nitrat, asam sulfat gitu-gitu ya itu. Ada asam sulfat, ada asam klorida begitu. Nah, ini kalau kena bahaya ini. Kalau kena tangan, kulit atau tubuh secara langsung dia akan bersifat korosif, melukai kalian gitu. Kalau yang asam lemah itu dia menghasilkan ion hidrogennya sedikit. Contohnya di sini asam cuka dan lain sebagainya. Terus kalau kalian punya asam askorbat, asam karbonat, di sini ada jeruk nipis gitu, itu juga termasuk asam lemah. Biasanya dia tidak bahaya ketika bersentuhan dengan manusia. Cuman tetap diantisipasi karena namanya juga asam, senyawa yang tidak biasa gitu ya, tidak netral. Jadi tubuh kita perlu menyesuaikan. Nah, ini contoh peristiwanya yang tadi saya sebutkan di awal tentang batu yang lapuk, batu yang terkikis itu tadi. Jadi bahan bakar fosil di sini, bahan bakar fosil itu dia menghasilkan belerang oksida dan juga nitrogen oksida, nitrat dan sulfur. Sulfur, belerang oksida, nitrogen oksida ini nanti akan bereaksi dengan air. Uap-uap air yang ada di awan itu akan menghasilkan senyawa asam sulfat dan asam nitrat. Contohnya yang H2SO4 ini aja. Dia akan menjadi SO2, Di sini akan menjadi senyawa H2SO4. Nah, inilah yang disebut dengan senyawa asam sulfat. Ini bahaya anak-anakku semuanya. Di sini bisa menyebabkan batuan itu terkikis, mati, tanaman-tanaman pada mati gitu ya. Dan ini sangat berbahaya, bisa mematikan populasi ikan gitu dan serangga-serangga ini. Makanya hujan asam ini biasanya terjadi di daerah perkotaan, lalu malah justru membawanya kadang juga bisa membawa ke daerah pedesaan karena dia terbang oleh angin gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah basa. Nah, di sini basa dalam air melepaskan ion hidrogen dan oksigen. Jadi hidroksida itu ada hidrogen, di sini oksigen ada 2. Hidroksida sifatnya negatif.
gitu ya. Oke. Nah, terus sifat yang lain bagaimana? Nah, ini contoh reaksinya, dia menghasilkan senyawa OH- ketika di dalam air gitu ya. Jadi sifat senyawa basa itu sendiri, karena asam tadi merah, basa berarti biru. Jadi eleng-elengnya itu, nginget-ngingetnya itu gampang. Basa biru gini. Terasa licin jika mengenai kulit, rasanya pahit gitu kayak sabun gitu ya. Contohnya ini sabun. Bersifat kaustik itu rasa terbakar. Kalau kalian habis mandi, sabunnya kalian keras, terus kalian handukan, itu kadang-kadang kalau nggak pakai hand body atau moisturizer pelembab, itu kulit kalian kering gitu bagi kulitnya sensitif. Nah itu. Nah, ada dua jenis basa, ada basa kuat dan ada basa yang lemah. Untuk basa kuat itu ion OH-nya banyak. Contohnya ini ada natrium hidroksida, kalium hidroksida. Nah, ini biasanya digunakan dalam skala lab. Gitu ya anak-anak. Terus ada juga ini amonia, terus ada juga sabun, deterjen ringan gitu ya. Kalau deterjen berat itu dia nanti masuknya ke basa kuat nanti. Sabun biasa yang kalian gunakan itu basa lemah sehingga tidak terlalu melukai kita. Kalau deterjen yang biasa itu panas ya itu, nah itu kaustik itu. Panas itu. Kalau yang ringan itu kayak deterjen cair gitu. Kok ringan deterjen cair misalkan. Jadi deterjen semakin tinggi kualitas deterjennya, semakin banyak basanya, baju kalian juga nanti akan mudah luntur warnanya. Jadi kalau bisa pakai deterjen sekarang modelnya deterjen cair aja gitu. Indikator asam dan basa. Jadi lakmus merah dan biru akan saya jelaskan di video YouTube saya yang satunya. Indikator universal itu ada di lab IPA. Besok kalau misal waktu kita cukup, karena bukan materi esensial, tidak akan saya berikan pada pertemuan hari ini, tapi kalau misalkan butuh akan saya berikan nanti. Nah, indikator alami ini ada kunyit, kol ungu, dan bunga sepatu. Untuk bagaimana reaksi dan perubahannya akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya tentang indikator alami, dan di video YouTube saya yang satunya tentang menggunakan indikator alami itu juga sudah ada. Silakan disimak videonya. Oke. Selanjutnya, nah ini pH, power of hydrogen. Jadi pH ini adalah tingkat keasaman. Jadi diberi nilai 0 sampai 14. Asam itu pH-nya 1 sampai 6. Jadi yang netral itu di sini 7. Contohnya air putih itu. Semakin ke kanan dia semakin basa, kuat. Semakin ke kiri dia semakin asam, kuat. Itu pH. Jadi nilainya dari 1 sampai 14, semakin kecil semakin asam, semakin gede semakin basa. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari, makanan yang bersifat asam dan juga yang bersifat basa, nggak cuma makanan, bahan-bahan dalam kehidupan sehari-hari. Coba bisa kalian lihat. Jadi di situ yang netral itu ada air, yang basa contohnya ada deterjen, pemutih, sabun, yang asam ada jeruk, apel, cuka, gitu. Nah, ini alat pH meter, ini kalian pelajari besok di kelas SMA gitu ya, kalau ada, dan kuliah, untuk mendeteksi adanya jumlah hidrogen, ion hidrogen dan oksida yang ada di sana. Ini peran asam dalam kehidupan sehari-hari, terus ini peranan basa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi asam dan basa ini juga dalam industri gitu-gitu ya. Nah, terus garam tadi adalah reaksi antara basa dan asam, dia menghasilkan garam dan juga air. Jadi garam ini merupakan sebuah senyawa yang netral begitu. Nah, ini reaksi asam dan basa, lebah madu. Ini akan bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lebah madu itu sifatnya dia asam sengatnya, dan tawon itu sifatnya basa. Maka untuk mengatasinya harus diberi basa supaya netral. Kalau basa harus diberi asam. Contohnya misalkan kalau kena lebah madu dia diberi sabun kalian. Saya udah pernah mencoba dan memang bisa. Basa itu diberi jeruk nipis misalkan, jeruk nipis, sehingga dia akan menjadi netral. Begitu anak-anakku semuanya, selamat belajar. Selanjutnya kita akan mempelajari pemisahan campuran. Selamat melakukan praktek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.